Cassie that fucking smart guy. Yo, halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Dan saya Erwin. Cerita nyata kali ini tentang para tentara Inggris yang menjaga garis depan di daerah Nagasaki di Afghanistan. Mereka ini dalam misi perdamaian dan bergabung dengan pasukan lokal yang ada di sana. Ya bener bang, saat mereka sedang berpatroli, salah satu dari mereka tak sengaja menginjak ranjau. Ternyata di daerah itu ratusan ranjau masih aktif dan bertebaran di mana-mana. Mereka pun bertahan dan berusaha untuk tetap diam di tempat sampai bantuan datang. Karena sekali saja mereka salah melangkah, maka dipastikan ranjau akan menghancurkan bagian tubuh mereka. Ya udah guys, daripada penasaran, ini dia alur cerita film Kajaki tahun 2014. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan seorang tentara Inggris bernama Tagihan tengah asik-asiknya berenang di Danau Kazaki, Afghanistan. Namun, waktu istirahatnya itu tiba-tiba terganggu dengan adanya dua orang pemuda lokal yang memancing ikan dengan menggunakan granat. Tak pun yang kesal langsung memarahinya. Namun, karena mereka tak mengerti bahasa satu sama lain, pemuda itu pun hanya tertawa dan mengacuhkannya. Tak lama kemudian, dua temannya yang habis berburu datang. Teman-temannya mengingatkan agar tak usah marah-marah terhadap penduduk lokal. Mereka pun pergi setelah seorang teman Tak meminta dua ikan kepada orang Afghanistan itu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Di hari yang sama, yaitu tanggal 5 September 2006, tentara Inggris yang bertugas di Kazaki kedatangan sebuah helikopter yang membawa perbekalan dan juga persenjataan, serta satu orang tentara baru yang bernama Jones. Tentara itu pun kemudian dijemput untuk dibawa ke pos jaga yang berada di Bukit Danau. Selama perjalanan, ia juga melihat pasukan lokal Afghanistan yang sedang diberi arahan untuk melakukan penjagaan di bagian Danau Kazaki. Sesampainya di pos, para tentara itu hanya mementingkan barang kiriman saja ketimbang berkenalan dengan John. Spud pun bahkan kecewa karena dalam kiriman itu ia tak mendapatkan baterai cadangan untuk radio. Mark yang kebetulan datang sepulang berburu tadi dengan ramah langsung menyapa John. Setelah itu, Mark pun mengutus Jay untuk mengantar Jones berkeliling. Karena masih capek selepas berburu tadi, Jay pun hanya menjelaskan pos penjagaan itu secara singkat mengenai letak-letak pertahanan senjata dan juga tempat-tempat medis dan yang lainnya. Stay on Mark tracks. Enjoy. Setelah berkeliling dengan Jay, John menjalani pemeriksaan di ruang medis. Tak tampak memberikan beberapa obat untuk persediaan dan sebagai imbalan, Jones pun memberikan 3 kali minuman. Di sana, Tak juga menjelaskan tentang keadaan pos mereka, yang mana tempat mereka tak bisa terjangkau oleh senjata ringan. Selama ia berada di sana, Tak hanya mendengarkan beberapa ledakan roket buatan Cina dan juga beberapa perang kecil yang terjadi dengan pasukan lokal. Pada malam harinya, seorang tentara melihat gerak-gerik mencurigakan di pom bensin yang berada di dekat daerah pemukiman. Ia pun lalu melaporkan kepada pos 2 untuk segera ditanggapi. Para tentara pos 2 yang mendapat laporan tersebut segera menghubungi tim lain untuk ikut memantau sekaligus meminta bantuan pihak udara. Namun sayangnya tim udara tak bisa melihat dengan jelas sehingga Mark pun di pos 5 meminta bantuan ke pos 2 untuk menembakkan suar sebagai tanda target. Esok harinya, para tentara kembali bersantai dan mencoba berkomunikasi dengan unit lain. Sementara itu, dua orang tentara yang bernama Hale dan juga Pearson tengah berjaga dan memantau keadaan sekitar. Di tengah pemantauan itu, mereka melihat adanya aktivitas pemerasan terhadap warga sipil. Tapi sayangnya tak jelas karena jaraknya yang cukup jauh. Mereka pun mencari tempat lain dan menemukan bukit yang posisinya lebih dekat. Kemudian setelahnya, 3 tentara diberangkatkan ke bukit itu untuk melakukan penyerangan. Mereka berencana mengikuti jejak pengembala kambing dan melewati sungai kering untuk sampai ke bukit seberang. Sementara itu, para tentara yang tidak berangkat tetap melanjutkan aktivitasnya berjaga dan memantau keadaan. Setelah sampai di sungai kering, Jay lalu memeriksa jaringan radio untuk memastikan sinyal mereka masih terhubung dengan pos di atas. Baru juga selesai memeriksa dan ketika akan melanjutkan perjalanan, Jarhead lalu menghampirinya dan berusaha menenangkan Hale yang terus berteriak kesakitan. Karena radio tak kunjung dijawab, Jar kemudian menyuruh Faz untuk kembali naik ke pos meminta bantuan dan memberitahu tentara lain bahwa mereka membutuhkan alat evakuasi. Setelah beberapa lama, Pearson dan ketiga temannya langsung turun bersama Faz. Hale pun terbaring dan semua orang bisa melihat bahwa kondisinya cukup parah. Tetapi para tentara itu berusaha menghibur Hale agar melupakan sejenak rasa sakitnya sebelum diberi morfin. Jay pun berusaha membalut luka di kaki Hale yang hampir putus dan mengikatnya agar tidak kehabisan darah. Tak lama kemudian, beberapa tentara lain datang menyusul, termasuk Tak yang membawa tas berisi P3K. Ia melihat kaki kanan Hale telah dibalut dan diikat, sehingga Tak hanya bertugas memberinya lagi morfin.
Sementara itu, Mak yang juga telah berada di sana memerintahkan dua tentara untuk menandai jalur aman dengan kain putih agar orang lain yang melintas dapat menghindari ranjau. Serta sisanya ia perintahkan untuk berjaga karena takutnya mereka tiba-tiba disergap oleh pasukan musuh. Di sini, Mak juga berusaha menghubungi pos 5 yang saat itu dijaga sendirian oleh Spoon. Ia meminta untuk disampaikan ke pusat kalau mereka ingin segera dikirimkan heli evakuasi dengan kerekan yang lengkap. Tetapi Spoon menyarankan agar Hel dibawa dulu ke pos terdekat agar nantinya heli bisa mudah mendarat. Mak kemudian tentunya bertanya kepada Tak, mungkin atau tidaknya membawa Hel ke pos terdekat. Tetapi Tak menjawab bahwa mereka tetap membutuhkan pengerek karena jalur yang curam dan berbatu. Dan kalau dipaksakan maka Hel bisa kehabisan darah. Akhirnya tak ada pilihan lain, mereka pun tetap menunggu helikopter tiba sambil terus berusaha memikirkan cara mengeluarkan Hel dari ladang ranjau. Away from the rocks. Get them in the open. Dalam kondisi menegangkan itu, Mak mendapat laporan bahwa kelompok Taliban tengah berada di dekat lokasi mereka. Hal ini membuat Mak mengutus beberapa tentara untuk berjaga di sekitar lokasi dan memantau pergerakan yang mencurigakan. Sementara itu, 3 tentara lain ia tugaskan untuk memeriksa area sekitar yang berpotensi ditanami ranjau. Dalam pemeriksaan tersebut, seorang tentara pun berhasil menemukan satu titik ranjau yang kemudian diberi tanda merah. Kemudian Mak kembali berkomunikasi dengan pos 5 untuk segera meminta bantuan. Hingga akhirnya ia berhasil mendapat kepastian bahwa bantuan akan segera datang 10 menit lagi. Para tentara yang juga mendengar informasi tersebut segera memindahkan Hel ke tempat yang lebih aman. Tentara lain yang bernama Person pun berusaha menguatkan Hel, bahkan ia pun terlihat mencandainya dengan mengajaknya selfie. Tetapi sayangnya guys, saat Person ingin mengambil tas yang lainnya, tiba-tiba saja Person pun kehilangan kaki kirinya dan tak henti berteriak kesakitan. Para tentara lain yang dekat dengannya langsung menghampirinya dan berusaha menenangkannya. Alex berusaha menghentikan pendarahan dengan mengikatnya. Tak kembali panik dan berinisiatif untuk mendatangi mereka. Namun di sini Mak memerintahkan agar mereka tetap diam di tempat. Semua itu agar mereka tak terkena ranjau lagi. Mak pun kembali menghubungi Spoon untuk mengabarkan adanya korban lagi dan harus segera dievakuasi. Tetapi Spoon melapor bahwa mereka tak punya kerekan. Ia hanya mengatakan kalau heli akan segera datang. Karena obat-obatan nyatanya semakin habis, akhirnya Mak pun terpaksa menggunakan bajunya untuk menghentikan pendarahan itu. Dan tak lama kemudian, helikopter pun terdengar semakin mendekat. Namun lagi-lagi, sayangnya tim penyelamat tak membawa kerekan, sehingga tak ada cara lain selain mendarat. Heli itu pun mengalami kesulitan karena tak ada landasan, dan terpaksa mendarat sejauh 30 meter dari lokasi para tentara. Tim evakuasi itu memerintahkan para tentara untuk membawa para korban menuju helikopter. Tetapi para tentara tersebut tentu saja tak berani bergerak lebih jauh karena takut menginjak ranjau lagi. Selain itu, baling-baling helikopter yang terus berputar membuat mereka takut akan adanya bebatuan yang mengenai ranjau lain. Akhirnya, heli itu pun terpaksa kembali dan gagal melakukan evakuasi. Dan saat helikopter itu pergi, ketakutan para tentara pun terjadi. Karena sebuah ranjau kembali meledak akibat bebatuan yang tertiup hembusan angin dari baling-baling helikopter. Tak kemudian meminta agar Jar menginformasikan kondisi yang terjadi. Dan ternyata ranjau itu mengenai 4 tentara termasuk Person. Mak, Person, dan juga Ken terkapar tak berdaya. Sedangkan Alex berhasil merangkak kepada Jar untuk dibawa ke pinggiran. Ken yang selanjutnya terbangun dan masih panik dengan keadaan yang menimpanya langsung menanyakan kepada Tak tentang apa yang harus ia lakukan. Jai kemudian di sana melemparkan baju dan juga ikat pinggangnya untuk mengikat luka pada tangan Mak yang hampir saja putus. Jai yang tak memiliki latar belakang medis pun merasa tertekan karena tak memahami instruksi dari Tak, dan pada akhirnya ia hanya mengikat lengan Mak dengan sepengetahuannya saja sambil berusaha menenangkan Mak yang terus berteriak kesakitan. Merasa kasihan dan tak tega, Tak akhirnya nekat masuk kembali ke dalam ladang ranjau dengan menggunakan tasnya sebagai pembuat jalur aman. Ia pun hampir sampai, namun tiba-tiba Mak meminta air minum dan Ken pun langsung bertanya kepada Tak. Di sisi lain, David langsung berinisiatif melemparkan 2 botol minuman. Botol pertama itu berhasil Ken tangkap, namun ketika botol kedua dilemparkan, kali ini Tak juga ikut terkena ranjau hingga dadanya terluka. Tetapi karena lukanya tak begitu parah, Tak pun berhasil menahannya lalu berjalan menghampiri ketiga temannya. Keadaan kembali panik dan semua temannya kembali berteriak kesakitan. Melihat karena Mak yang paling parah, akhirnya Tak pun memutuskan untuk menolongnya lebih dulu. Ia pun melepas bajunya, kemudian ia gunakan untuk menekan luka lebar yang nyaris memisahkan tangan kiri Mak.
Tak lalu memberikan arahan kepada Ken dan juga Pearson untuk melakukan pertolongan pertama kepada diri mereka sendiri. Dan Tak pun berjanji akan memberikan morfin untuk mengurangi rasa sakitnya. The morphine will kick in soon, yeah? Dan sayangnya guys, morfin yang dibawa oleh Tak lama-kelamaan habis dan para tentara itu pun harus menahan rasa sakitnya dari luka mereka. Hampir selama 3 jam di sana, Tak yang mulai putus asa pun berteriak kepada para tentara yang berjaga karena helikopter tak kunjung datang. Para tentara yang mendengar teriakan itu pun hanya bisa terdiam dan termenung. Satu persatu dari mereka mulai tampak putus asa dan Tak pun bercanda dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada David. Mark juga ikut bercanda dengan mengatakan soal bar dan minuman dingin gratis yang mereka inginkan saat kondisi hening seperti itu. Akhirnya mereka pun berhasil melupakan rasa sakit walau hanya untuk sesaat. Semakin lama, rasa sakit dan luka di tubuh Mark membuatnya semakin putus asa. Ia pun mulai kehilangan harapan untuk bisa diselamatkan. Tetapi Tak berusaha untuk tetap membuat Mark bertahan. Dan saat itu juga harapan akhirnya muncul karena suara helikopter mulai terdengar mendekat. Seluruh tentara pun merasa senang dan segera memanggil helikopter itu untuk segera mendekat. Heli pun kali ini tak memaksakan diri untuk mendarat sehingga tidak menimbulkan resiko. Satu persatu tim evakuasi pun diturunkan untuk mengangkat para korban yang terluka terlebih dulu. Hale menjadi tentara pertama yang berhasil dievakuasi, kemudian Mark menjadi tentara kedua, dan selanjutnya disusul dengan para tentara lainnya. Setelah evakuasi yang berjalan dengan sangat dramatis itu, akhirnya Tak menjadi orang yang terakhir dievakuasi. Film pun ditutup dengan wajah Tak yang tampak lega, karena akhirnya ia pun berhasil bertahan dan bisa menyelamatkan para tentara sehingga tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Di akhir cerita, inilah wajah-wajah mereka semua guys. Mereka ada yang memilih pensiun, dan ada juga yang kembali dalam misi. Bahkan Mark meninggal di tahun 2006, dan Tak pun pensiun di tahun 2008. Dan film pun berakhir. Hikmah yang dapat kita petik dari film ini banyak guys, seperti halnya kebersamaan dan kerjasama dari para tentara Inggris, baik yang menjadi korban ranjau ataupun tidak. Mereka tidak saling meninggalkan dan justru saling menguatkan satu sama lain walau dalam kondisi terburuk sekalipun. Dengan kerjasama itu, mereka pun bisa mengatasi masalah tersebut bersama-sama dan semuanya berhasil diselamatkan tanpa adanya korban jiwa. Ya udah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. The end.